diberikan sanksi sebagai sekjen partai, sanksi teguran karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu. Sehingga tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena pada tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik, di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503-0-DPP-10-2022. Karena persoalan bangsa negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, ya, menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. Jadi Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat hari ulang tahun Golkar, bahwa terkait dengan pemimpin nasional, presiden, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati, dianalogikan oleh beliau sebagai pilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. PDIP harus jadi partai modern. Modern itu artinya fleksibel, tidak kaku, mempermudah, tidak mempersulit, penuh inovasi, responsif terhadap perkembangan yang terjadi di lapangan. Itu modern. Ajaran modernisasi ini ada juga dalam Al-Quran, diperintahkan dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal itu berotak. Artinya orang-orang yang berotak itu adalah orang-orang yang responsif terhadap perkembangan peristiwa yang terjadi di siang dan malam. Tidak kaku kayak batu, tidak kekeh-kumekeh. Kalau misalkan kekeh-kumekeh, ya berarti dia bukan orang modern, dia bukan orang baru, dia bukan orang yang cerdas, dia bukan orang yang berotak. Orang yang berotak itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, PDIP sebagai partai yang lama harus punya konsep kebaruan, tidak sakral terhadap konsep lama. Sekarang eranya era baru, zaman baru, segala sesuatu harus baru. Meskipun partai lama harus punya konsep yang baru dan kebaruan. Konsep yang terjadi di lapangan saat ini, sudah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, bahkan maha dahsyat, antara pro Anies dan pro Ganjar Pranowo. Pro Anies sudah enak, jagoannya sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2024 dan sudah dideklarasikan oleh Nasdem. Sementara kubu Ganjar Pranowo, para tujuannya sudah ada, relawan sudah ada, para pendukung sudah ada, tetapi Ganjar Pranowo sampai saat sekarang belum mendeklarasikan dan belum dideklarasikan oleh PDIP yang notabene adalah partai dari Ganjar itu sendiri. Jadi kalau pendukung Anies itu sudah jelas arahnya, sudah terukur, terstruktur, tersistematis, enaklah dalam perjuangannya itu arahnya sudah jelas, SOP-nya sudah jelas. Sementara pendukung Ganjar itu masih militan, masih belum jelas arahnya. Apakah ketika mereka ini memperjuangkan Ganjar Pranowo ini akan bisa dicalonkan jadi calon presiden 2024 atau tidak oleh PDIP? Kan masih tidak jelas. Nah, Jokowi sudah melihat reaksi itu dan sudah memberikan tanda-tanda. PDIP sekarang masih tidak mampu melihat kejadian yang terjadi di bawah. Tidak responsif, tidak agresif terhadap perkembangan yang terjadi. Yang pada akhirnya terjadilah sebuah tindakan yang sebetulnya tidak patut dari PDIP ini dengan menghukum Ganjar Pranowo. Itu cuma pancingan saja agar PDIP, Ibu Megawati segera
mendeklarasikan diri Ganjar Pranowo sebagai top survei yang memang sudah dijagokan oleh banyak pengamat pasti menang, agar perjuangan relawan jelas. Karena kita ini tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin yang jahat, yang suka lebih bayar, yang ngomongnya asal-asalan, kerjanya akal-akalan, ngomongnya akal-akalan, kerjanya asal-asalan, yang program-program besarnya amburadul semua, yang merampok uang rakyat untuk Formula E. Kita nggak mau dipimpin oleh presiden seperti itu. Tetapi dia dan pendukungnya ingin menang dan sudah curi star. Karena mereka sudah curi star, maka kita tidak boleh kehilangan star, harus ikut-ikutan dong, biar rame. Karena dalam sebuah pertandingan lari atau lari cepat, sprinter, kalau kita kalah star, ya nanti kalah. Di politik itu seperti itu, kalau kita kalah star, kita akan kalah, akan kehilangan suara, akan kehabisan suara. Makanya cobalah PDIP sedikit modern dikit lah, responsif, agresif, jangan terlalu kaku gitu. Kalau mau segera deklarasi dari sekarang. Masalah urusan negara bukan urusan Ganjar Pranowo, bukan urusan PDIP, biar itu urusan Pak Jokowi. Biar berimbang gitu. Karena kubu-kubu Anies Baswedan sudah mulai mencari-cari kesalahan Jokowi, tidak mencari kesalahan PDIP, sudah mencari kesalahan Ganjar Pranowo. Kalau ini tidak ditangkis, bahaya. Nanti bisa jadi blunder buat Ganjar Pranowo, bisa jadi blunder buat Jokowi, bisa jadi blunder buat PDIP. Jadi tolong kepada PDIP segeralah deklarasikan Ganjar Pranowo. Karena kalau Puan itu cuma 2%, dipaksain jungkir balik, udah nggak bisa Puan Maharani itu. Saya melihat pidato Puan Maharani pakai bahasa Inggris sampai celekak-celekuk begitu, kayak nggak bisa bahasa Inggris. Udah nggak pantas jadi calon presiden dan juga calon wakil presiden, nggak pantas. Sudahlah, lebih baik kita berpikir realistis, agresif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Kalau pendukung Anies sudah curi star, kita pun tidak boleh kalah star. Baru pertarungan akan ramai, dan saya pastikan Ganjar Pranowo pemenang di 2024. Asalkan deklarasikan Ganjar Pranowo oleh PDIP dan Ibu Megawati secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.